Dan waktu itu tiba-tiba si Ahmad ini langsung menciduk nasi yang masih berada di panci dalam kondisi masih panas karena berada di atas bara api. Dan waktu itu si Ahmad langsung menciduk ini dengan tangannya dan langsung memakannya. Melihat kejadian itu, si ibunya Mbak Dewi ini langsung berteriak. Assalamualaikum. Kisah kali ini berasal dari salah seorang sahabat jalan hidup. Beliau bernama Mbak Dewi yang sekarang berusia 43 tahun. Dan kisah ini dialami oleh adik kandungnya yang bernama Ahmad. Kejadian pada tahun 1995 yang lalu. Jadi kita kembali ke masa 90-an. Mbak Dewi ini tinggal di sebuah kampung yang kala itu kampungnya ini masih sepi, tak seramai sekarang. Bahkan listrik pun belum ada waktu itu. Mbak Dewi berusia 15 tahun di tahun 95. Karena beliau ini kelahiran tahun 1980. Nah, ketika itu Mbak Dewi ini juga masih SMP. Dia tinggal bersama bapak, ibunya, dan adiknya. Mereka berempat. Rumahnya ini berada di ujung dari kampung tersebut. Dan kegiatan anak-anak di tempatnya Mbak Dewi di masa-masa itu, terutama adik-adiknya ini bersama teman-temannya itu, kalau mereka pulang sekolah, mereka ini selalu bermain di luar rumah. Dan itu merupakan sebuah kebiasaan. Dan waktu itu si Ahmad ini yang masih SD, dia ini baru pulang sekolah. Setelah itu dia makan, dan tak beberapa lama dia ini pergi. Dan karena biasanya dia ini main di sekitaran rumah atau di sebuah pekarangan rumah tetangga yang cukup luas, yang di situ memang biasanya tempat ngumpul anak-anak. Jadi kegiatan itu sudah terbiasa. Di sore hari menjelang maghrib, ibunya Mbak Dewi ini bilang kepada Mbak Dewi, "Wih, adikmu kok belum pulang? Mbok ya dicari dulu, ini sudah mau maghrib. Kamu marahin biar gak terbiasa." Ketika Mbak Dewi ini baru keluar rumah bermaksud mencari adiknya si Ahmad ini, tiba-tiba Ahmad ini datang. Nah, di situ Mbak Dewi sempat menjewer adiknya sambil mengomeli. Tapi ekspresi si Ahmad ini, dia ini tidak marah. Dia ini hanya melirik kakaknya itu, kemudian langsung masuk rumah. Nah, sesampainya di rumah, si Ahmad ini tidak mandi, tapi dia itu langsung makan. Nah, waktu itu ibunya Mbak Dewi juga sempat memarahi si Ahmad, "Bu, ya kamu ini mandi dulu. Lain kali itu kalau pulang main itu jangan sore-sore. Tadi mbakmu aku suruh nyari." Tapi Ahmad ini dia tidak menjawab apa perkataan ibunya. Dia waktu itu terus makan dengan lahapnya. Bahkan porsinya menurut Mbak Dewi itu cukup banyak, tidak seperti biasanya. Dan Mbak Dewi ini berpikir kalau adiknya mungkin kelaparan karena dia main sejak siang tadi. Nah, setelah selesai makan, si Ahmad ini tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dan ibunya ini kemudian bilang ke suaminya atau bapaknya Mbak Dewi, "Anakmu si Ahmad itu loh gak mau mandi. Mbok ya kamu bilangin suruh mandi dulu, Pak." Dan tak beberapa lama Ahmad ini keluar lagi. Dan setelah keluar dari kamar, si Ahmad ini tiba-tiba mau makan lagi. Yang waktu itu nasinya itu sudah dihabiskan. Ibunya ini merasa ada yang aneh. Tapi kemudian dia bilang ke anaknya itu, karena sejak pulang dari main tadi, si Ahmad ini tidak ngomong sama sekali. Jadi ibunya ini kemudian tidak jadi memarahi si Ahmad. Dia hanya bilang, "Ya wes le,
kamu mandi yo dhisik, ibu tak masak nasi. Nah, si ibunya Ahmad dan Mbak Dewi ini kemudian memasak nasi, dan masaknya itu di sebuah dapur sederhana yang dengan bahan bakar kayu waktu itu. Dan di rumah itu pencahayaannya itu karena waktu itu belum ada listrik, jadi menggunakan masih lampu tempel lah, yang berasal dari api dari sumbu. Nah, tapi Ahmad ini ternyata dia tidak mau mandi. Dia ini menunggui ibunya yang sedang memasak. Dan ketika ibunya menegurnya lagi dengan lebih halus, si Ahmad ini hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dan bapaknya yang tidak terlalu pedulilah dengan apa yang dilakukan si Ahmad ini, beliau kemudian bilang kepada istrinya, "Yo wis ta Bu, masakno sik. Paling amat iki luwe." Dan setelah itu beliau keluar. Sedangkan Mbak Dewi ini juga sedang menunggui di dapur itu sambil dia memotong-motong sayur, karena kebiasaan kalau malam hari mereka ini masak dulu. Jadi ketika pagi hari tidak terlalu ribet untuk memasak. Nah, ketika nasi ini belum matang, si Ahmad ini selalu membuka tutup dari panci tersebut. Nah, ibunya ini langsung membentaknya, "Mbok ya tunggu sebentar lagi lah yo matang." Tapi Ahmad ini seperti orang yang tidak sabar. Dan waktu itu tiba-tiba si Ahmad ini langsung menciduk nasi yang masih berada di panci dalam kondisi masih panas karena berada di atas bara api. Dan waktu itu si Ahmad langsung menciduk ini dengan tangannya dan langsung memakannya. Melihat kejadian itu, si ibunya Mbak Dewi ini langsung berteriak dan sampai sempat memukul si Ahmad ini. Tapi Ahmad ketika dipukul, dia ini seperti tidak peduli. Dia terus mengambil nasi dan dimasukkan ke dalam mulutnya secara berulang-ulang kali. Nah, melihat kejadian itu, Mbak Dewi ini ketakutan karena merasa adiknya itu sudah mengalami kejadian yang aneh. Itu seperti bukan adiknya. Ketika Mbak Dewi ini mau menegurnya, si Ahmad ini melirik ke arah Mbak Dewi dengan tatapan itu tajam sekali. Padahal sebelumnya si Ahmad ini sangat takut ketika Mbak Dewi itu marah. Dan akhirnya si ibunya ini bilang kepada Mbak Dewi, "Wi, nduk golek ono bapakmu, cepet kok kondang mulih, cepet, paling nduk omahe mbahmu." Dan akhirnya Mbak Dewi ini langsung dengan terburu-buru keluar rumah yang waktu itu menggunakan obor yang ada di depan rumah, karena merupakan sebagai sumber pencahayaan yang di malam itu memang sudah gelap. Dan tak beberapa lama Mbak Dewi ini menemukan bapaknya itu berada di rumah kakeknya, yang rumahnya itu memang hanya selisih 3 rumah dari rumahnya Mbak Dewi. Dan dengan agak tergopoh-gopoh, Mbak Dewi ini bercerita tentang apa yang dia lihat dan apa yang dialami oleh si Ahmad adiknya itu. Dan akhirnya bapaknya bersama kakeknya itu ikut Mbak Dewi pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, ternyata Ahmad itu masih dalam kondisi mengambil nasi yang ada di panci yang masih panas itu. Sedangkan ibunya ini berada di depan pintu dapur sambil melihat si Ahmad. Nah, sesampainya bapak Mbak Dewi dan kakeknya itu, bapaknya melihat si Ahmad ini, dia ini marah. Tapi Ahmad itu seperti dia itu tidak peduli dan hanya melirik ke arah mereka. Nah, dari belakang kakeknya Mbak Dewi ini, yang memang beliau itu sudah cukup tua, kemudian mendekati si Ahmad. Dan waktu itu kakeknya ini bukannya marah, tapi hanya mengelus-ngelus rambut si Ahmad itu sambil berkata, "Oh alah, awakmu kabeh keluwen tah iki mang." Nah, mendengar kata-kata itu Mbak Dewi itu malah semakin bingung. Kok kakeknya ini bicara seolah-olah itu
bukan hanya Ahmad saja, tapi ada beberapa orang. Akhirnya kakeknya ini bilang kepada bapaknya si Mbak Dewi ini, "Le, jomokno banyu nduk kendi gawon rene." Setelah itu kakeknya ini mengambil kendi berisi air, dan beliau ini membacakan sesuatu, kemudian meniupkan ke dalam kendi itu. Dan tak beberapa lama dia ini memegang tengkuk belakang si Ahmad yang dia ini sedang asik makan nasi yang masih panas itu. Dan kemudian air yang ada di dalam kendi itu dia siramkan ke dalam ke atas kepalanya si Ahmad itu. Tak beberapa lama si Ahmad ini dia itu teriak-teriak, dan waktu berteriak suaranya itu seolah-olah berubah-ubah. Nah, Mbak Dewi itu kemudian ketakutan. Tak beberapa lama kemudian si Ahmad ini langsung seperti orang pingsan. Jadi dia ambruk berada di pangkuan kakeknya. Nah, kemudian kakeknya ini mengambil sedikit air dalam kendi itu dan meraupkan ke mukanya si Ahmad ini. Nah, setelah itu si Ahmad ini sadar. Dan ketika sadar, dia itu memandang ke arah ibu dan bapaknya. Dan kemudian dia itu langsung berdiri dan bilang ke ibunya kalau, "Bu, aku mau mandi, sampai anterne soale peteng." Dan setelah itu ibunya seperti masih terheran-heran dan seolah-olah masih ketakutan, tapi dia kemudian menuntun Ahmad untuk mengantarkan ke kamar mandi. Dan waktu itu kakeknya hanya tersenyum dan bilang kepada Mbak Dewi dan bapaknya si Mbak Dewi ini, "Ya mesti keluwen, lawang Ahmad iki dieloki arek loro." Nah, Mbak Dewi pun bertanya kepada kakeknya, "Arek loro sinten, Mbah?" Jadi waktu itu menurut kakeknya si Ahmad, dia ini diikuti oleh dua sosok makhluk. Yang makhluk ini masih kecil-kecil, ukuran tubuhnya itu seperti Ahmad, dan dia ini ikut dari atas menuju ke rumahnya si Ahmad ini. Dan akhirnya keesokan harinya Mbak Dewi ini bertanya kepada salah satu temannya si Ahmad yang memang kemarin itu ikut bermain dengan dia. Dia ini bercerita kalau kemarin mereka itu bermain di atas di sebuah bukit di kampung itu, yang di atasnya itu banyak pohon jengkol. Nah, salah satu pohon jengkol itu memang besar dan sampai dahannya itu menjulur ke bawah. Di situ dahannya itu dibuat oleh anak-anak itu ayunan. Nah, ketika menjelang sore, saat Ahmad ini bermain ayunan di sebuah dahan, tiba-tiba dahan itu patah. Dan seketika si Ahmad ini terjatuh. Dan ketika Ahmad ini terjatuh, teman-temannya ini sempat ketakutan kalau si Ahmad ini terluka. Tapi ketika mereka ini membantu si Ahmad untuk berdiri dan sempat bertanya, Ahmad ini bilang kalau dia gak apa-apa. Tapi setelah itu si Ahmad ini hanya diam dan duduk di bawah pohon jengkol yang besar itu. Ketika sore menjelang maghrib, mereka yang waktu itu bermain itu sekitar 6 orang. Mereka berinisiatif untuk pulang. Dan ketika mereka berjalan pulang, salah seorang temannya ini melihat si Ahmad itu masih duduk di bawah pohon jengkol itu. Dan akhirnya dia mengajak si Ahmad itu pulang. Tapi sepanjang jalan menuju pulang, memang si Ahmad ini tidak berbicara sama sekali. Jadi menurut kakeknya, si Ahmad itu ketika bermain, dia ini disukai atau disenangi oleh beberapa sosok yang berada di situ, yang bentuknya itu seperti anak kecil. Jadi ketika setelah jatuh, itu merupakan karena si Ahmad ini sempat ditarik oleh sosok itu. Dan kemudian dia ini diikuti sampai ke rumah atau ditempeli sampai ke rumah. Jadi yang makan nasi itu bukan si Ahmad, tapi kedua sosok makhluk tadi. Dan semenjak kejadian itu,
beberapa orang tua ini melarang anak-anak untuk bermain di bukit di atas itu karena di sana itu selain jauh dari rumah juga banyak pohon-pohon yang masih besar, dan mungkin di sana itu memang benar-benar ada penunggunya. Itu adalah sebuah kisah yang terjadi pada tahun 95 yang lalu, di mana ketika anak-anak masih aktif bermain di luar rumah, bermain langsung bersama teman sebayanya, melakukan interaksi dan keseruan secara langsung. Jauh dari era sekarang yang mungkin hanya cukup bermain gadget, HP di dalam rumah. Itu adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh Ahmad, yang diceritakan oleh salah satu sahabat jalan hidup, Mbak Dewi Pertiwi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video di cerita ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.